Haleluya. Shalom saudaraku. Kita tiba pada hari ke-10 dalam perjalanan 40 hari doa dan puasa nasional yang kita jalani bersama. 19 Februari. Tema perenungan kita hari ini, hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan. Tuhan, terangilah batin kami, sehingga kami mampu mengerti kebenaran ini, dan kami siap mendengar suara-Mu dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Sebagai orang percaya, kita telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang memiliki tugas untuk memimpin. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ia memiliki tugas untuk mengajar, Yohanes 14 ayat 26. Ia memiliki tugas menguatkan kita, Roma 8 ayat 26, dan memberi hikmat dalam pelayanan kita, 1 Korintus 12 ayat yang ke-14, Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Oleh karena itu setiap orang percaya haruslah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 14, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Hal ini berarti bahwa hidup mereka dikendalikan oleh Roh Allah, bukan oleh keinginan daging. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ini adalah manifestasi dari karakter Kristus dalam hidup kita. Selain itu, kita juga akan mengalami hikmat dari Allah dalam hidup kita. Hikmat ini akan menuntun kita dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menjalani hidup kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, Stefanus. Seorang martir pertama dalam gereja mula-mula adalah contoh orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan bersaksi dengan hikmat dan kuasa yang luar biasa. Demikian catatan Kisah Rasul 7 ayat 55, 59 dan 8 ayat 1. Yang kedua, Paulus. Seorang rasul yang awalnya penganiaya orang Kristen adalah contoh orang yang hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Ia menjadi seorang penginjil yang gigih dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kisah 13 ayat 9 sampai pasal 28 ayat 31. Yang ketiga, Maria. Maria yang disebut Magdalena. Seorang wanita yang pernah kerasukan setan adalah contoh orang yang mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Ia menjadi pengikut Yesus yang setia dan melayani Tuhan dan segenap hati. Ditulis dalam Markus 16 ayat 9 dan Lukas 8 ayat 2. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki banyak implikasi dalam hidup kita, antara lain kita akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan tidak hanya diartikan memiliki banyak materi saja, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Hidup yang dipimpin Roh Kudus memiliki implikasi kita akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki implikasi kita akan menjadi berkat bagi dunia. Hidup kita akan menjadi teladan bagi orang lain serta membawa pengaruh atau perubahan yang positif bagi dunia. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu marilah kita senantiasa meminta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Amin. Renungan ini ditulis oleh KS. Kita akan berdoa bersama dengan bersyukur atas anugerah Tuhan telah diberikan Roh Kudus yang menuntun dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita berdoa biarlah Roh Kudus memimpin kita untuk hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga, kita berdoa biarlah Roh Kudus juga memberi hikmat kepada kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan menjalani hidup dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama atas anugerah-Mu yang besar. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk hadir dan menuntun hidup kami. Ya Roh Kudus,
Tuntunlah kami senantiasa sampai ke akhir. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau Roh Kudus memimpin kami untuk hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sebagai refleksi dari kehadiran-Mu di dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau ya Roh Kudus memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengambil keputusan-keputusan dan menjalani hidup kami dengan bijaksana dan hidup di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.